Halo anak-anak SPG Medan. Hai anak Miss semua. Hai, hello. Miss kok pakai masker ya? Oh iya, ini kan lagi pandemi. Jadi kita dianjurkan untuk memakai masker jika berada di luar rumah. Jadi karena hari ini Miss akan ada menjelaskan mengenai ekskul Math and Science. Jadi Miss lepas dulu ya maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Miss semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai, hello, peserta didik HSPG Medan. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun berada. Walaupun di tengah-tengah pandemi, kita tetap semangat belajarnya di rumah. Jadi sebelumnya Miss mau perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama Miss Rizka. Miss mengajar mata pelajaran IPA dan Matematika. Perkenalkan, Miss Via, Miss mengajar mata pelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Misrona Pitupulu. Saya sebagai guru IPA di HSPG Medan. Saat ini kita akan melakukan kegiatan ekskul Math and Science dengan tema bilangan Fibonacci pada bunga. Wah, bilangan Fibonacci, apa itu ya? Nah, kegiatan kita apa aja ya, Mister? Kegiatannya kita mengamati bunga yang ada di halaman rumah masing-masing. Kemudian kita melihat dan menghitung jumlah mahkota pada bunga tersebut. Nah, jika jumlah mahkota tersebut merupakan bilangan Fibonacci, kemudian kita gambarkan. Setelah digambar, mahkota bunganya jangan lupa kita warnai ya, agar bunganya tampak cantik. Untuk penjelasannya mengenai apa itu ya bilangan Fibonacci dan apakah mahkota bunga itu, yuk kita simak penjelasan dari Miss Rizka dan Miss Tia. Miss akan menjelaskan mengenai tentang bilangan Fibonacci. Sebelum bilangan Fibonacci, nah asal-usul Fibonacci itu dari mana, Miss? Nah, Fibonacci itu ditemukan oleh matematikawan cerdas dari India bernama Gopala Chanda. Nah, dia menemukan itu bertujuan untuk menyusun barang-barang dalam sebuah kantong supaya tersusun dengan rapi. Nah, pada tahun berikutnya ada matematikawan yang berasal dari Italia bernama Leonardo Fibonacci. Nah, bilangan ini ditemukan oleh beliau sehingga namanya bilangan Fibonacci. Nah, di sini bilangan Fibonacci itu coba lihat. Nah, di sini ada angka 1. Nah, sebelumnya angkanya ini ada angka 0. Jadi dari angka 0 kemudian angka 1. Nah, dari mana, Miss? Jadi mereka ini kita tambah-tambahkan. 1 tambah 1 hasilnya angka 2. Nah, angka setelahnya itu nanti kita tambahkan hasil dari penjumlahan 1 tambah 2. Jadi kita letakin hasilnya angka 3. Untuk yang selanjutnya hasil dari penjumlahan mereka berdua. 2 tambah 3 hasilnya 5. Kemudian 3 tambah 5 hasilnya 8. Baru 5 tambah 8 hasilnya 13. Begitu seterusnya. Sehingga mereka tersusun bilangan-bilangan yang tadi menjadi sebuah pola seperti itu. Jadi inilah dia pola barisan bilangan Fibonacci. Nah, di bilangan Fibonacci ini nanti kita temukan di alam, yaitu di mana, Miss? Nanti dijelaskan oleh Miss Rizka mengenai pada mahkota bunga. Nah, jadi pada mahkota bunganya tadi nanti akan menemukan pola bilangan, yaitu ada mahkota yang berjumlah 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini Miss akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu yang pertama itu mulai dari akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Jadi yang untuk pertama akar ini berfungsi sebagai tempat menyerap unsur hara di dalam tanah. Yang kedua ada batang. Batang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan atau untuk mengangkut hasil makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada daun. Daun ini dalam tumbuhan yang paling terpenting karena di daun ini fungsinya sebagai tempat pembuat makanan atau proses berlangsungnya fotosintesis.
Yang keempat itu ada biji. Biji di sini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang kelima ada buah. Buah ini yang biasa kita makan. Yang seterusnya ada bunga. Bunga di sini biasa disebut dengan mahkota bunga. Jadi bunga ini berfungsi sebagai alat reproduksi atau untuk menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Selanjutnya di bunga ini ada bagian-bagiannya lagi. Bunga ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tangkai bunga, kelopak, putik, benang sari, dan mahkota atau bunga. Yang pertama itu tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menopang bunga. Ini ada kelopak bunga, dia untuk melindungi bunga yang masih kuncup. Fungsinya. Yang ketiga ada putik, ini sebagai alat reproduksi betina. Yang ini benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Dan mahkota, ini mahkota atau biasa disebut dengan bunga. Fungsinya untuk menarik serangga masuk ke bunga untuk membantu proses penyerbukan. Jadi mahkota bunga ini kita hubungkan dengan bilangan Fibonacci di alam. Jadi nanti mahkota bunga ini kita hitung berapa bilangan Fibonacci-nya. Contohnya itu bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu kan jumlahnya itu ada 5 ya. Jadi dia termasuk ke dalam bilangan Fibonacci. Oke, sekarang Miss lagi ada di taman bunga untuk membuktikan bilangan Fibonacci di alam. Salah satu contohnya itu adalah bunga kertas. Jadi mahkota bunga ini ada, bunga kertas ini berjumlah 3 dan ini termasuk bilangan Fibonacci. Selanjutnya itu ada bunga mahkota duri. Ini jumlah mahkotanya ini ada 2 dan dia termasuk bilangan Fibonacci. Selanjutnya itu ada bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini memiliki jumlah mahkota 5 dan dia juga termasuk bilangan Fibonacci. Jadi itulah beberapa contoh bunga yang termasuk bilangan Fibonacci di alam tadi yang kita kaitkan dengan jumlah mahkota bunganya. Ini bunga yang pertama, nah namanya bunga lili air putih dan ini nama latinnya. Oke, pada bunga ini dia memiliki mahkota yang berjumlah 1 seperti yang Miss lingkarin. Coba perhatikan. Jadi pada bunga ini memiliki mahkota yang berjumlah 1. Oke, bunga yang kedua namanya mahkota berduri. Ini nama latinnya. Sekarang kita hitung ya. 1, 2, 3. Mahkota pada bunga mahkota berduri berjumlah 2. Ini bunga yang ketiga, namanya bunga kertas. Nah, ini nama latinnya. Sekarang kita hitung bunga sama-sama 1, 2, 3. Nah, sehingga pada bunga kertas memiliki mahkota yang berjumlah 3. Nah, ini bunga yang keempat, namanya bunga trilium. Oke, sekarang kita hitung mahkotanya ya. 1, 2, 3. Jadi pada bunga trilium memiliki mahkota yang berjumlah 3. Ini nama latinnya. Oke, ini bunga yang kelima, namanya bunga melati putih. Ini nama latinnya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga pada bunga melati putih memiliki jumlah mahkota 5. 6. Namanya bunga lonceng kuning. Ini nama latinnya.
sekarang kita hitung ya mahkotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga bunga lonceng kuning memiliki mahkota berjumlah 5. Nah, ini bunga yang ketujuh, bunga kembang sepatu. Nah, ini biasanya ada ditanam di halaman rumah. Cantik kan? Ini nama latinnya, Hibiscus rosa sinensis. Oke, sekarang kita hitung ya jumlah mahkotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi pada bunga kembang sepatu memiliki mahkota berjumlah 5, sama seperti bunga melati dan lonceng kuning. Ini dia. Nah, ini bunga yang ke-8, namanya bunga kenikir merah muda atau ulam raja. Nah, ini nama latinnya, Cosmos caudatus. Biasanya bunganya berwarna pink. Oke, sekarang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga pada bunga kenikir merah muda memiliki mahkota yang berjumlah 8. Jadi bunga ini termasuk bilangan Fibonacci. Ini bunga yang ke-9. Ini bunga Dixit. Nah, bunganya warna kuning kemerah-merahan. Ini nama latinnya Coreopsis gigante. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pada bunga Dixit memiliki mahkota yang berjumlah 8. Jadi angka 8 termasuk bilangan Fibonacci. Bunga yang ke-10 namanya bunga Ragwort. Bunga Ragwort memiliki warna kekuningan sehingga hewan tertarik. Ini nama latinnya Jocobae vulgaris. Nah, ini biasanya ada di pekarangan. Oke, sekarang kita hitung ya mahkotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sehingga pada bunga Ragwort memiliki mahkota yang berjumlah 13. Nah, bilangan 13 itu merupakan bilangan Fibonacci. Bunga yang ke-11 namanya bunga Cicori. Nama latinnya. Kita hitung ya mahkotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20. 1. Sehingga pada bunga chicory memiliki mahkota yang berjumlah 21. Bilangan 21 merupakan bilangan Fibonacci. Nah, ini bunga yang terakhir. Ini bunga aster putih atau kita panggil Daisy. Ini warnanya putih dan ini nama latinnya. Namanya Bellis perennis. Sekarang kita hitung ya mahkotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Pada bunga Daisy atau aster putih memiliki mahkota yang berjumlah 34 dan ini termasuk bilangan Fibonacci. Oke. Nah, tadi kita sudah melihat Miss Rizka melihat contoh-contoh dari bunga-bunga yang ada di pekarangannya. Nah, di sini Sir akan menggambarkan salah satu contoh bunga yang termasuk dalam bilangan Fibonacci. Kira-kira Sir menggambar apa ya hari ini? Yuk, ikuti Sir. Tada! Nah, ini hasilnya bunga kembang sepatu. Nama latinnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Nah, Hibiscus rosa sinensis ini atau bunga kembang sepatu mempunyai mahkota 5. Dan ini termasuk salah satu bilangan Fibonacci. Oke, sekarang kita lihat mahkotanya ada berapa. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang Sir akan mewarnainya. Tada! Oke anak-anak, ini adalah video tentang tugas yang akan kalian kerjakan. Berikut adalah tugas Math and Science-nya. Nah, itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, jadi nanti kalian kerjakan sesuai dengan tugasnya ya. Sampai di sini kegiatan ekskul Math and Science kita hari ini ya. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Dan selalu memakai masker saat berada di luar rumah. Lalu sampai jumpa ya di ekskul Math and Science berikutnya. Selamat mencoba anak-anak. See you. Dah.